Zheng Hui, kenapa kamu di sini? Siapa dia? Kamu ini si bucinnya Zheng Hui ya? Kenapa pendek seperti kentang? Beritahu dia siapa aku. Sisi adalah tunanganku. Dan wanita yang akan kuhabiskan seumur hidup dengannya. Li Zheng Hui, kau bajingan. Kau bilang tidak akan mengecewakanku. Tapi kau malah mengajak wanita lain jalan-jalan. Akan kubunuh kau. Aku. Kalau bukan karena kamu mau menghabiskan uang untukku, aku sudah lama mencampakkanmu. Aku sudah mendapatkan undangan kompetisi internasional. Aku akan segera menjadi dewa balap yang baru. Statusmu sama sekali tidak pantas untukku yang sekarang. Hanya karena itu kamu mau mencampakkanku? Li Zheng Hui, pakaian dan mobilmu semua kubelikan. Aku yang selama ini membiayaimu. Aku yang membuatmu dari pembalap amatir sampai ke kompetisi internasional. Sekarang kamu malah melakukan ini padaku? Itu karena kamu rela jadi bucin. Lagi pula, aku bisa mencapai semua ini karena kemampuanku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Karena kemampuanku sendiri. Semua yang kamu miliki sekarang itu semua dariku. Omong kosong. Kamu cuma pengantar makanan. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Tapi sisi berbeda. Dia, putri dari keluarga pembalap. Hanya wanita seperti dia yang bisa membantuku mewujudkan impian menjadi dewa balap. Kamu sama sekali tidak pantas untukku. Aku tidak pantas untukmu. Apa kamu tahu siapa yang sebenarnya tidak pantas untuk siapa? Sudah. Jangan buang-buang waktu dengannya. Kita di sini untuk urusan penting. Paman kedua, kamu sudah menguasai sirkuit ini selama 20 tahun. Sudah waktunya menyerahkannya, kan? Ini rumahku dan tian-tian sirkuit ini tidak bisa kuberikan padamu. Sirkuit ini adalah aset keluarga. Kami datang mewakili keluarga untuk mengambilnya kembali. Cepat tanda tangani kontrak pengalihan ini. Tunggu sebentar. Paman kedua, mobil di luar itu milik kalian? Ya, itu milik kami. Karena kita semua pembalap, sebagai junior, aku akan memberimu satu pilihan lagi. Mari kita balapan, 3 ronde, 2 kemenangan. Kita tentukan kepemilikan sirkuit ini berdasarkan hasil balapan. Kak, kita bisa langsung merebutnya. Kenapa kamu? Jika master itu benar-benar ada di antara mereka, merekrutnya ke dalam keluarga jauh lebih berharga daripada sirkuit ini. Kalian semua pembalap profesional. Bagaimana mungkin kami bisa menjadi lawan kalian? Apa hebatnya mengganggu ayahku? Beraninya kau melawanku? Melawanmu? Dengan kemampuanmu sebagai pengantar makanan, kau tidak pantas kami lawan. Sutian, meskipun kau ingin mempertahankanku, kau tidak perlu memaksakan diri, kan? Jika kau benar-benar mencintaiku, kau seharusnya mengerti dan mendukungku. Suruh ayahmu menyerah dan serahkan sirkuit balap itu kepada kami. Bajingan. Kau tahu apa yang sudah kulakukan untukmu? Selama setahun ini, kau terus mengantar makanan untuk menghidupiku. Jujur, aku sangat tersentuh. Tapi, pengorbanan kecilmu itu sama sekali tidak membantuku sekarang. Ternyata kau ingin memanipulasi Zheng Hui dengan cara ini. Dengan statusmu ini, kau masih ingin bermimpi jadi orang kaya? Benar-benar lelucon. Kalianlah yang lelucon. Li Zheng Hui, hari ini aku akan menunjukkan padamu apa yang telah kau lewatkan. Ayah, lawan mereka. Guru, mereka semua pembalap profesional. Apa masalahnya dengan pembalap profesional? Bukankah kalian setiap hari menonton video Dewa Balap? Kalian sudah mempelajari semua triknya. Kita belum tentu lebih lemah dari mereka. Kalian masih ingin belajar teknik Dewa Balap? Pernahkah kalian melihat seperti apa Dewa Balap itu? Kakakku sudah memberi kalian kesempatan. Berani tidak bertanding? Bertanding saja. Babak pertama, kita akan menguji teknik kontrol. Aku sudah menaruh 30 kembang api di lintasan. Masing-masing tim mengeluarkan 3 orang untuk satu putaran. Tim yang menyalakan kembang api paling banyak dengan ban, dialah pemenangnya. Menyalakan kembang api dengan ban? Mana mungkin? Tadi bukan main sombongnya. Kenapa?
Sekarang takut? Kakak seperguruan pertama kami sudah sedikit terlatih, seharusnya tidak masalah. Tapi guru sekarang sedang terluka, belum bisa mengendarai motor. Kita masih kekurangan 1 orang. Guru, aku bisa. Biar aku saja yang maju. Hei, kamu tidak bisa. Ayah, aku bisa menggantikannya. Kamu menggantikannya? Kamu pikir ini mengantar makanan? Tian, ini adalah kompetisi profesional. Apa kamu mengerti balap motor? Nanti kamu lihat saja dari pinggir. Jangan ikut campur sembarangan. Guru, ini menyangkut kepemilikan sirkuit kita. Lebih baik kami saja yang maju. Benar, Guru. Dia bahkan belum setinggi stang motor. Naik motor saja susah. Bantuan apa yang bisa diberikan? Jangan lihat aku pendek. Kemampuanku sangat hebat loh. Berisik sekali. Sudah siap belum? Sudah. Kami bertiga, kakak beradik seperguruan yang akan maju. Baik, kalau begitu mari kita mulai. Kalian duluan. Guru, Semangat kakak seperguruan kedua. Semangat. Bagus. Hebat. Dia menyalakan yang keempat lagi. Dengan kemampuan kakak seperguruan kedua, menyalakan 10 lagi pun tidak masalah. Sudut tikungannya terlalu sempit. Kali ini dia tidak akan bisa menyalakannya. Apa yang kau bicarakan? Tian benar-benar menebaknya. Aduh, sepertinya yang di jalan gunung itu bukan dia. Kakak seperguruan kedua, di lintasan sesulit ini, kau bisa menyalakan 8 batang. Hebat. Adik kedua, lebih banyak 3 dari saat latihan. Lumayan. Bisa melakukan ini tanpa pelatihan profesional sudah sangat hebat. Makan saja permenmu. Zheng Hui, biarkan mereka melihat apa itu pembalap profesional. Tentang kecil, jangan menghalangi jalan. Empat batang. Delapan batang. Jika terus begini, dia akan melampaui kakak seperguruan kedua. Aduh, tidak akan. Tidak mungkin. Bajingan ini mengerem terlalu awal di tikungan kedua. Kembang api ini tidak bisa dinyalakan. Kamu benar-benar pandai membual. Aduh, Ternyata Sutian benar lagi. bagus. Ini seri. Aku mengerem terlalu awal di tikungan kedua. Kalau tidak, Benar saja. Orangnya dan kemampuannya sama-sama sampah. kamu Jangan hiraukan dia. Beberapa orang yang dicampakkan tidak bisa menerima kenyataan. Jadi hanya bisa banyak bicara. Hanya kamu yang menganggapnya berharga. Kamu? Giliran saya. Pembalap profesional. Cuma segini. Kakak pertama, hancurkan mereka.
Sudah 10. Lumayan juga. Aku tahu kakak pertama pasti bisa. Kakak pertama, kamu hebat sekali. Lumayanlah. Apa maksudmu? Kakak pertama adalah yang paling banyak menyalakan api sejauh ini. Kenapa kamu sok tahu? Kalau kamu bisa, lakukan sendiri. Mungkin kamu bahkan tidak bisa memegang stang motor. Sepertinya yang di jalan gunung itu juga bukan dia. Siapa lagi? Bahkan pembalap profesional yang bisa menyalakan 12 api. Itu sangat langka. Sisi, tunjukkan pada mereka. Lihat baik-baik, para pecundang. Aku hanya akan mengajari sekali. Enam. Sudah 12. Sisi hebat sekali. Sisi, kamu benar-benar hebat. Dengan mudah menyalakan 15 kembang api. Bagaimana? Mungkin ini terjadi. Aku kalah. Mungkin inilah perbedaan antara kita dan pembalap profesional. Paman kedua, jika kalian kalah lagi di ronde ini, maka kalian benar-benar kalah dalam pertandingan ini. Gampang banget. Kupikir kamu sehebat apa? Dasar kentang kecil, sok-sokan. Guru, bagaimana ini? Bahkan, kakak seperguruan pertama pun bukan lawan mereka. Siapa sebenarnya orang itu? Sepertinya aku harus memaksanya untuk bertindak. Begini saja, aku duluan. Kak, untuk menghadapi para pecundang ini, apa perlu kamu turun tangan? Lihat baik-baik. Untuk memenangkan pertandingan ini, kalian harus menunjukkan kemampuan yang sesungguhnya. Guru, siapa anak ini? Siapapun dia pasti akan kuhancurkan. Kamu benar-benar bisa membual. Merupakan kehormatan bagi kalian bisa melihat kakakku bertindak. Coba benar. Orang ini agak familiar. Delapan. Oke. Lima belas. Ini 20. 20. Sepertinya kita akan kalah. Tenang saja, ada aku. Kita tidak akan kalah. Kak Cheng, Anda benar-benar hebat. Prestasi ini di seluruh kota Jiangcheng pun tidak ada yang bisa melakukannya. Bahkan di seluruh negeri hanya segelintir orang yang bisa. Liu Cheng, aku ingat. Dia adalah pembalap profesional Liu Cheng. Peringkat ke-13 nasional. Pembalap profesional Liu Cheng. Apa? Peringkat ke-13 nasional? Kalau begitu, bagaimana kita bisa bersaing? Baru peringkat ke-13 kok. Bagaimana? Apa kalian takut? Kalau takut, cepat menyerah saja. Jujur pada guru, berapa yang bisa kamu dapatkan? 1 atau 2 mungkin. Kita setidaknya butuh 24 untuk menang. Sekarang, mungkin hanya Dewa Balap yang bisa menang. Sebenarnya aku juga bisa. Aku merasa Tian-Tian tidak sesederhana itu. Guru, biarkan aku yang pergi. Aku masih bisa mencetak 1 atau 2 poin. Jika Anda membiarkan dia pergi, apa bedanya dengan kalah? Aku tahu, kamu ingin membantu guru. Tapi ini adalah kompetisi profesional. Bukan main-main. Hei kamu. Kembalilah. Aduh, gawat. Aduh, nggak apa-apa. Dengan teknik seperti ini, masih mau ikut? Cepat menyerah saja. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Dia bahkan belum balapan.
Begini saja, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Kalian kirim orang lain dan balapan lagi. Kak, kita sudah menang. Kenapa harus repot-repot? Itu jelas pemula. Bahkan tidak bisa mengendarai motor dengan stabil. Menang pun tidak terhormat. Bagaimana, paman kedua? Tunjukkan sedikit kemampuanmu. Kakak seperguruan. Pertama, bagaimana kalau Anda menggantikanku? Baiklah. Paling-paling kita lawan mereka sampai habis. Berhenti. Tian. Ayah tetap ingin kamu yang maju. Guru, Tian hanya pengantar makanan. Meskipun dia putrimu, jangan biarkan dia pergi. Ayah, sebenarnya aku cukup jago mengendarai motor. Sutian, kamu benar-benar mau pergi? Apa kamu benar-benar berpikir ini seperti mengantar makanan? Kentang kecil. Tingginya bahkan tidak setinggi stang motor. Aku rasa kamu akan kesulitan naik motornya. Mungkinkah dia? Bikin aku ngakak. Skill macam apa ini? Motor saja tidak bisa dipegang tegak. Masih berani ikut balapan. Aduh, guru, sudah aku bilang, jangan biarkan dia ikut. Cepat bantu aku pegang motornya. Hei, pergi sana. Sini. Bisakah kau bantu ambilkan bangku? Dan juga sarung tangan serta helm. Ayo. Kau ini bisa balapan atau tidak sih? Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Tadi aku lupa makan permen, jadi sedikit terganggu. Tidak sesederhana itu. Mana mungkin? Mantap, kita menang. Tidak kusangka. Tian, sehebat ini. Aku sudah tahu putriku tidak biasa. Aku sayang kalian. Mungkinkah itu benar-benar dia? Mana mungkin? Bahkan kakakku pun tidak bisa melakukan ini. Kau yakin si kentang kecil ini hanya seorang pengantar makanan? Dia mengejarku selama setahun. Aku tidak pernah melihatnya mengendarai mobil balap. Ini murni kebetulan. Tidak kusangka kau sehebat ini. Sudah aku bilang, jangan meremehkan kemampuanku hanya karena aku kecil. Adik kecil, kau mengemudi dengan baik ya? Sudah belajar? Peduli amat kami sudah latihan atau belum. Yang penting kami menang. Tian, aku sudah merasa kau tidak biasa. Ayah benar-benar tidak menyangka kau sehebat ini. Bagaimanapun juga, kau tidak terlihat seperti pengantar makanan. Tian, aku sudah merasa kamu tidak biasa. Tidak menyangka kamu sehebat ini. Kamu ini tidak seperti pengantar makanan ya. Apa hebatnya itu? Pasti dia diam-diam berlatih saat mengantar makanan. Tadi aku hampir ditabraknya. Betul, dia cuma beruntung saja. Keterampilan yang sama, kalau dilatih setahun 2 tahun, siapapun bisa melakukannya. Pembalap profesional tidak melihat trik murahan seperti ini. Apa benar hanya kebetulan? Pembalap profesional katamu? Kalian bahkan tidak bisa mengalahkan aku yang imut ini. Kau. Sisi, tidak ada gunanya marah pada orang rendahan seperti dia. Mereka tidak pernah melihat dunia. Menang 1 ronde saja sudah sombongnya minta ampun. Sampah. Banyak omong kosong. Cepat katakan, ronde kedua mau balapan apa? Ronde kedua, melintasi jembatan Titian.
Kupikir sesulit apa? Cuma melintasi jembatan titian saja. Siapa sih yang tidak lulus ujian SIMC? Jangan terburu-buru. Jembatan titian yang kakakku maksud adalah melintasinya tanpa memegang setang. Tanpa memegang setang? Bagaimana bisa lewat? Ronde ini, yang diuji adalah kontrol terhadap motor. Di tempat ini, ada 3 jenis jembatan rintangan dengan tingkat kesulitan berbeda, yaitu tiang kayu, pipa baja, dan kawat baja. Sulitkah melintasinya tanpa memegang setang? Zheng Hui, tunjukkan pada mereka. Jalur pipa ini sempit sekali, tapi dia bisa melewatinya dengan motor. 9,10 detik. Kalian semua pasti tidak bisa melakukannya, kan? Sulitkah itu? Li Zhenghui kali ini 9,10 detik, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tentu saja. Bagaimanapun dia pembalap profesional. Kamu tidak mungkin seperti pembalap amatir yang bahkan tidak bisa melakukan ini, kan? Apa kamu kakek-kakek menyeberang jalan? Melewati jembatan saja? Butuh lebih dari 9 detik. Sutian, kalau tidak menyombongkan diri, kamu akan mati ya? Apa kamu tahu betapa sulitnya ini? Melewati pipa baja ini sulit ya. Menurutku, kawat baja di samping itu baru sedikit menantang. Kawat baja? Di seluruh negeri, tidak sampai 100 orang yang bisa melewati jembatan kayu ini. Dan tidak sampai 20 orang yang bisa melewati pipa baja itu. Sedangkan untuk jembatan kawat baja itu, sudah 10 tahun tidak ada pembalap yang bisa melewatinya. Jangan buang-buang waktu dengannya. Kalau berani, naiklah. Aku ingin lihat bagaimana kamu memenangkan ronde ini. Naik ya naik. Ayo, naik saja. Tian, kamu tidak boleh pergi. Itu terlalu berbahaya. Bagaimana jika kamu jatuh dari jembatan? Ayah, jangan khawatir. Aku bisa melakukannya. Kau tidak berani? Ya tidak berani. Kenapa kalian berdua pura-pura di sini? Melihat orang dari sebelah mata. Ya, siapa yang tidak berani naik? Aku saja. Berhenti. Ini bukan jembatan papan tunggal biasa. Bahkan orang biasa pun akan kesulitan mendorong sepeda motor melewatinya. Sekarang, tidak hanya harus mengendarainya, tapi juga harus melepaskan tangan dari setang. Ini tidak sama dengan ujian SIM kalian. Benar. Kakak seperguruan pertama, ini kelihatannya seperti melewati jembatan. Tapi sebenarnya ini menguji keseimbangan dan stabilitas pembalap. Lihat, semakin sempit jembatan rintangan ini, semakin sulit pembalap mengendalikan motornya. Dengan tingkat latihan kita sebelumnya, mungkin kita bahkan tidak bisa naik ke jembatan. Sepertinya kalian masih punya sedikit kesadaran diri. Kakak seperguruan, balapan belum dimulai. Kenapa sudah bicara seperti itu? Aku yakin kakak, seperguruan pertama pasti bisa. Berangkat. Kakak seperguruan pertama, hati-hati ya. Cuma segini kemampuannya. Jembatan saja tidak bisa dinaiki. Sepertinya bukan dia. Ayah, biar aku saja. Tian, kamu bisa. Ini sangat berbahaya. Bagaimana kalau kamu jatuh? Tidak apa-apa. Tunggu sebentar. Aku akan mengambil motorku. Guru, kakak seperguruan pertama saja tidak bisa naik. Kali ini kita pasti kalah. Tadi bukan main sombongnya, kenapa? Sudah takut sekarang. Bagaimanapun, dia pembalap amatir, jangan mempersulitnya. Begini saja, aku akan mengurangi tingkat kesulitannya untuk kalian. Aku izinkan kalian menggunakan kedua tangan. Asalkan bisa melewati pipa baja itu, aku anggap kalian menang. Zheng Hui, kamu terlalu baik. Sudah tahu mereka tidak bisa, masih saja mengurangi tingkat kesulitan untuk mereka. Kalau mereka benar-benar tidak bisa, bukankah itu akan sangat memalukan? Kalian serius? Seorang pria sejati memegang teguh perkataannya. Tergantung kemampuan kalian. Baik, aku akan bertarung dengan kalian.
Belum mati kan? Kalau belum mati, bangun dan lanjutkan. Karena kalian ini pecundang. Aku akan mengurangi tingkat kesulitannya lagi untuk kalian. Bagaimana kalau kalian naik sepeda? Asal kalian bisa melewati jembatan kayu itu, aku anggap kalian menang. Zhang Hui, apa kamu tidak terlalu menindas mereka? Kapan aku menindas mereka dengan tingkat kesulitan sekecil ini? Bahkan pecundang pun bisa melakukannya, kan? Sudah. Kami tidak akan menghitung waktu kalian. Pakai apa saja yang kalian mau, asalkan bisa melewati jembatan rintangan itu, kalian menang. Kak, kamu mengurangi tingkat kesulitan mereka lagi. Kalau mereka bahkan tidak bisa melakukan ini, mereka akan terlihat sangat tidak berguna. Apa kamu serius? Anak ketiga, apa yang ingin kamu lakukan? Guru, mereka terlalu menindas. Aku tidak percaya, aku tidak bisa melewati ini dengan sepeda. Kembali! Bahaya. Sisi, lihatlah para pecundang ini. Bahkan tidak bisa melewati jembatan. Kak, sudah aku bilang, kau beri kesempatan pada para pecundang ini, tapi mereka tidak berguna. Menurutku, sebaiknya kita segera ambil kembali sirkuit balap ini, daripada buang-buang waktu di sini bersama mereka. Sepertinya ahli itu sama sekali tidak ada di sini. Guru, kita tidak bisa menang. Ayo kita menyerah saja. Kakak seperguruan pertama dan adik. Seperguruan akan jatuh jika terus begini. Kita tunggu sebentar lagi. Tunggu Sutian kembali. Sutian? Apa gunanya menunggu Sutian kembali? Sutian itu pengantar makanan. Dia bisa menang tadi itu hanya kebetulan. Mari kita hadapi kenyataannya. Kita tidak selevel dengan mereka. Menunggu siapa? Menunggu si kentang kecil itu. Kalian tidak mungkin benar-benar berpikir dia bisa membantu kalian memenangkan pertandingan, kan? Sutian ini masih ada gunanya. Nanti kalau para pecundang ini cacat karena jatuh, Sutian bisa mengantar mereka ke rumah sakit. Aku bisa. Aku pasti bisa. Adik seperguruan. Lenganku. Adik seperguruan. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Hanya lenganku sedikit sakit. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Guru, aku hampir berhasil. Biarkan aku mencoba sekali lagi. Cukup. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Guru. Jangan bicara lagi. Ini salah guru yang tidak becus. Kalian jadi ikut susah karena aku. Kalian ini sirkuit balap atau tempat barang rongsokan sih? Motornya sampai kalian hancurkan begitu? Motor tidak bisa, sepeda juga tidak bisa. Kalian memang sekumpulan pecundang, Kak. Aku sudah bilang dari awal, kita hanya buang-buang waktu dengan mereka. Paman kedua, apa yang Paman lihat? Jangan-jangan Paman masih menunggu putri kesayangan Paman itu, ya? Sudah, jangan ditunggu. Dia pasti malu untuk menunjukkan diri. Dia sudah sembunyi diam-diam sejak tadi. Paman kedua, menyerah saja Paman. Kalau murid Paman ini sampai celaka lagi, nanti Paman akan menyesal seumur hidup. Tidak bisa, aku harus mencoba sekali lagi. Mencoba apa? Tidak takut mati terjatuh? Pecundang tetaplah pecundang. Jangan coba-coba lagi. Nanti kalau tangan dan kakimu patah, seumur hidup hanya bisa jadi pengemis. Jangan coba lagi. Guru tahu kalian sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita menyerah. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Keseimbangan dan stabilitasnya sekuat ini.
Tidak pernah ada orang di dunia ini yang bisa melakukannya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Zheng Hui, apa kau yakin dia hanya seorang pengantar makanan? Saat dia bersamaku, aku tidak pernah melihatnya sekuat ini. Ini pasti kebetulan. Menarik juga. Mungkinkah itu benar-benar dia? Tian, kau benar-benar hebat. Kau bahkan bisa melewati jembatan kawat baja setipis itu. Betul sekali. Dia melewatinya hanya dalam 3 detik. Dewa balap pun tidak bisa secepat itu. Dasar bajingan. Bagaimana aku menang lagi? Kau? Lah. Sesuai kesepakatan. 2 kemenangan dari 3 putaran. Kalian sudah kalah 2 putaran berturut-turut. Kalian bisa pergi sekarang. Benar. Cepat pergi sana. Ayo pergi. Pergi sana. Pergi. Siapa bilang kami akan pergi? Kalian mau apa lagi? Kita balapan 1 ronde lagi. Ronde ini kita adu kecepatan. 1 ronde untuk menentukan pemenang. Apa maksudmu? Kamu jelas-jelas curang. Zheng Hui, apa yang kamu lakukan? Kalau kita sampai kalah dari pecundang-pecundang ini, betapa memalukannya itu. Bagaimana aku bisa ikut kompetisi internasional nanti? Betul, Kak. Tolong bantu Zheng Hui. Dia tadi cuma tidak tampil maksimal. Kemampuan Zheng Hui sama sekali tidak bagus. Kompetisi internasional seperti itu, aku saja baru sekali ikut. Bagaimana mungkin dia punya kualifikasi untuk mendapatkan undangan? Ini sama sekali tidak sesuai dengan kemampuannya. Kakak, aku mohon padamu. Anggap saja demi aku tolong bantu dia sekali ini saja. Baiklah. Memangnya kenapa kalau curang? Kalau kalian tidak mau balapan, tanda tangani saja kontrak pengalihan ini. Bukan. Kenapa kalian tidak punya kredibilitas? Ayah, aku akan membantu menang. Pasangan anjing seperti mereka. Mana ada kredibilitas? Dasar kentang, kau mau maki siapa? Kalian hanya beruntung menang 2 ronde. Pembalap sejati baru bisa terlihat di jalan pegunungan. Baiklah. Lalu, bagaimana jika kalian ingkar janji lagi? Aku jamin atas nama pembalap tidak akan ingkar janji. 1 ronde untuk menentukan pemenang. Bagus. Aku malah takut kalian tidak mau balapan cepat. Jalan pegunungan ini sudah kami lalui ribuan kali. Bahkan dengan mata tertutup pun bisa. Aku tidak pernah kalah. Tidak bisa? Mereka semua pembalap profesional. Kenapa? Kalian takut? Tadi itu hanya main-main. Menurunkan standar balapan agar kalian para kucing dan anjing ini punya kesempatan ikut. Jalan pegunungan ini baru balapan utama para pembalap. Tidak sembarang orang bisa ikut. Ayah, jangan khawatir. Kita bisa menang. Karena jalan pegunungan ini sangat kalian kenal. Itu keuntungan kalian. Apalagi yang kalian takutkan? Benar, Guru. Menurutku mereka juga tidak hebat. Ada 2 kakak seperguruan. Aku yakin kita pasti bisa menang. Tian, kau yakin bisa? Tian, apa kamu yakin bisa? Apa kamu pernah mengendarai motor balap? Kalau aku memberitahu mereka identitasku sekarang, mereka pasti akan terkejut. Ayah, aku pernah melihat balapan motor di TV. Tian, balapan motor itu bukan hanya soal pengalaman, tapi juga kerja sama tim. Ayah tahu kamu hebat mengendarai motor, tapi ini balapan motor. Jalan pegunungan itu banyak tikungan tajam. Sedikit saja salah. Ayah, aku mengendarai motor di jalan pegunungan ini saat mengantarkan serum untuk kalian. Jangan khawatir, aku bisa. Aku bilang, kalian sudah selesai ngobrol belum? Mau balapan atau tidak? Kalau tidak mau balapan, cepat menyerah saja. Balapan. Ayo, ke jalan pegunungan. Lama sekali. Ayo kita pergi. Ayo. Tian, aku dan adik seperguruan punya motor sendiri. Bagaimana denganmu? Aku juga punya. Ada di sana. Motor pengantar makanan? Ada apa dengan motor ini? Tian, mereka semua mengendarai mobil balap 1000 cc. Motormu ini cuma motor pengantar makanan 100 cc. Mana mungkin bisa menang melawan mereka? Sudahlah. Lagi pula, kamu cuma ikut-ikutan saja. Nanti berkendara pelan-pelan saja. Hati-hati ya. Mana mungkin meremehkan motorku ini? Bukan begitu. Tian. Jalan pegunungan sudah saya minta untuk ditutup, khusus untuk balapan kita. Ronde ini kita adu kecepatan. Setiap tim mengeluarkan 3 mobil, dibagi menjadi 3 kelompok dengan jeda 1 menit. Tim mana yang waktunya paling sedikit, tim itu yang menang. Mengerti?
adik seperguruan, nanti kau maju. Terus sekuat tenaga. Sisanya serahkan padaku. Baik, kakak seperguruan pertama. Tian, nanti kamu berkendara pelan-pelan saja. Ini kan balapan profesional. Bukan kamu mengantar makanan. Aku juga tidak berharap kamu bisa menang. Motor bututmu itu mana bisa mengejar mereka. Siapa bilang motor kecilku tidak bisa menang? Mereka saja yang tidak bisa mengejarku. Oke. Kamu hebat. Ayo, hitung mundur keberangkatan grup pertama. 5, 4, 3, 2, 1, berangkat! Tadi, kamu yang mengendarai motor kecil ini dan menyalipku di jalan pegunungan, ya? Iya. Salah sendiri, kamu lambat sekali dan menghalangi jalan. Hampir saja aku terlambat mengantar serum. Tadi aku sedang membawa penumpang. Kalau tidak, mana mungkin kamu bisa menyalipku? Awalnya aku kira kamu pembalap hebat. Tidak disangka, ternyata kamu cuma bucinku. Sampah? Tetap sampah. Banyak sekali omong kosongnya. Sutian, lihat saja baik-baik. Akan kutunjukkan bagaimana aku menghancurkanmu. Ayo, grup ketiga. Tiga. Dua. Satu. Berangkat. Jangan sampai mengecewakanku ya. Adit, bagaimana situasimu di sana? Aman kok. Kakak pertama, aku sudah unggul 1 mobil. Hebat, Adik. Biarkan mereka melihat kehebatan kita. Bagus sekali. Guru, kedua kakak, seperguruan sudah memimpin. Dengan begini, sirkuit balap kita aman. Bagus sekali. Aku sudah cukup bermain-main dengan kalian, saatnya mengantarmu ke jalan. Bagaimana kalian bisa menyerang pembalap? Sisi, jangan keterlaluan. Kecelakaan kecil di lintasan itu aja. Sampai jumpa. Anak udah. Guru, mobil Li Zhenghui akan menabrak kakak pertama. Apa? Bagus sekali, Guru. Tian-Tian menyelamatkan kakak pertama. Untung ada Tian-Tian. Benar saja itu kau. Tian, terima kasih ya. Kali ini benar-benar berkat dirimu. Pasangan imut ini benar-benar tidak punya etika profesional sedikit pun. Tapi kau sudah membuang banyak waktu karena menyelamatkanku. Kalau begini terus, kita akan kalah. Tidak apa-apa. Aku bisa mengejar. Sutian, biarkan aku melihat batas kemampuan. Sisi, Sultian si bodoh itu sudah jauh tertinggal dariku karena menyelamatkan orang. Kita pasti memenangkan putarannya. Baguslah kalau begitu. Aku juga hampir menyusul kelompok di depan. Sultian ingin mengalahkanku, kecuali kau bisa lebih cepat dari kereta cepat.
Astaga, lebih cepat dari kereta cepat. Sutian memimpin lagi di jalan pegunungan yang begitu terjal. Kecepatannya bisa melebihi kereta cepat. Astaga, lebih cepat dari kereta, cepat! Kita akan memenangkan ronde ini lagi. Sutian, semangat! Dia bisa menyusul kereta cepat? Siapa sebenarnya dia? Dia menyalipku! Dia sudah menyalipku! Cepat, hentikan dia! Dia tertinggal jauh. Bagaimana mungkin dia bisa menyusul? Dia lebih cepat dari kereta cepat! Dia sudah meninggalkanku! Apa? Zheng Hui, aku sudah menghalanginya. Selama kita menghalanginya, dia tidak akan bisa menyalipku. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Terus-menerus menghalangi Sutian agar tidak bisa menyalip. Sungguh licik. Ini namanya taktik tim. Apa kalian tidak pernah menonton balapan mobil? Ini hal yang sangat umum kok. Cepat singkirkan pecundang di depan itu. Kemari dan kepung Sutian bersamaku. Siap. Kualitas macam apa ini? Sudah beres? Kalian ini bukan balapan, tapi mencelakai orang. Mengaku pembalap profesional. Sungguh licik. Tian, aku ditabrak keluar dari lintasan. Karena semuanya tergantung padamu. Sutian, biarkan aku melihat kemampuanmu yang sebenarnya. Bukankah jalannya sudah ditutup? Kenapa masih ada mobil yang masuk ke jalur balap di gunung? Apa? Selama kita tidak membiarkannya menyalip, dia tidak akan menang. Ada mobil dari arah berlawanan, cepat menghindar. Kesempatan datang. Ada mobil dari arah berlawanan masih berani mempercepat dan menyalip? Apa tidak takut mati? Bagaimana mungkin? Keren banget, benar-benar luar biasa. Dia melompati mobil. Sepertinya kita semua meremehkan Tian-Tian sebelumnya. Tidak kusangka dia sekuat ini. Cepat semuanya kejar dia. Ya. Sekarang giliranku untuk menghajar kalian. Cepat maju. Kak Sisi, aku keluar dari permainan. Dasar pecundang. Ini namanya membalas perbuatanmu sendiri. Tian-Tian, bagus sekali. Akhirnya kita bisa membalas dendam. Pelan-pelan. Sepertinya mereka akan kalah. Satu kilometer lagi sampai garis finish. Selama dia tidak bisa meninggalkan kita, dia pasti kalah. Sebentar lagi sampai garis finish. Mobil kita punya kapasitas mesin yang besar. Nanti tinggal sedikit ngebut saja sudah bisa menyalipnya. Tian-Tian sekarang terhalang 2 truk. Kalau begini terus, dia akan kalah. Benar. Sekarang bagaimana? Dengan kemampuannya, tidak mungkin dia hanya diam saja. Sepertinya aku harus menggunakan trek itu. Sutia, apa gunanya kau melaju secepat apapun? Jalurmu untuk menyalip sudah terhalang truk. Kau pasti kalah di ronde ini. Siapa bilang jalanku terhalang? Aku tidak percaya. Dalam situasi seperti ini, kau masih berani menyalip? Dasar pria brengsek. Lihat baik-baik. Ini juga bisa. Sialan, bagaimana bisa kalah darinya? Datang! 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 Menang! Kita menang! Sutian, kamu benar-benar hebat. Bagus sekali, sirkuit balap kita terselamatkan. Sutian, tidak kusangka kamu sehebat ini.
Melawan dua imut itu, tentu saja mudah sekali. Ini undangan kompetisi dari ketua asosiasi balap untukku. Kamu baik sekali padaku. Nanti kalau aku sudah jadi dewa balap, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Sayang, kamu baik sekali padaku. Nanti kalau aku sudah jadi dewa balap, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Sisi adalah tunanganku. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu seharusnya mengerti dan mendukungku. Pria brengsek, kamu kalah lagi. Saatnya menepati janji kan? Kamu cuma pengantar makanan. Cuma kebetulan beruntung saja. Menang juga kenapa? Aturannya kami yang buat. Kami tidak mengakuinya. Apa belum cukup memalukan? Kalah tapi tidak mau mengaku. Kalau sampai tersebar, bagaimana muka keluarga kita? Kak, arena balap ini untuk Zheng Hui. Cukup. Sesuai perjanjian, kalian menang. Arena balap ini tetap milik kalian. Adik kecil, kamu mengemudi dengan baik. Ikutlah denganku. Apa yang mau kamu lakukan? Jangan terburu-buru. Biarkan dia menyelesaikan perkataannya. Kak Cheng, aku akui, Sutian memang punya bakat, tapi dia cuma pengantar makanan. Kamu tidak bisa. Maksudku, biarkan dia bergabung dengan keluarga, menjadi pembalap klub balap. Apa? Biarkan dia bergabung dengan klub? Dia bahkan belum pernah menjalani pelatihan profesional. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pembalap? Atas dasar apa? Karena dia mengalahkan kalian. Kalian mempersulitnya, tapi dia tetap menang. Itu sudah cukup membuktikan bahwa dia adalah pembalap yang berkualitas. Apa yang membuat kalian tidak puas? Benar. Kali ini, jika bukan karena Sutian, arena balap kita benar-benar akan hilang. Sutian, keluarga Liu adalah keluarga balap. Dan kamu adalah keturunan mereka. Jika kamu bergabung dengan klub mereka, kamu bisa menjadi pembalap profesional. Sutian, pergilah. Ayah tahu kamu punya bakat di bidang ini. Ini adalah kesempatan yang diimpikan banyak orang. Setelah ini, kamu tidak perlu lagi bekerja keras mengantar makanan. Tapi ayah, aku tidak ingin bergabung dengan klub. Sebenarnya aku ingin. Ayah, sebenarnya aku cukup suka mengantar makanan. Lagi pula, dengan begitu, aku bisa lebih sering menemanimu. Sutian, jika kamu bergabung dengan klub, kamu akan sukses besar nanti. Mungkin saja, kamu bahkan bisa bertemu dewa balap. Dengan begitu, guru juga bisa ikut bangga. Sudah kamu pikirkan baik-baik? Jika sudah, ayo ikut aku. Aku sudah memikirkannya. Aku tidak akan pergi. Bukan ini. Kamu tidak pergi. Apa kamu terlalu bersemangat sampai gila sendiri? Kami adalah keluarga balap peringkat kedua di seluruh negeri. Kakakku mengundangmu bergabung. Itu adalah pencapaian tertinggi yang tidak akan pernah bisa kamu raih seumur hidupmu. Kamu menolaknya? Hanya peringkat kedua. Hebat sekali. Sutian, kamu gila ya? Coba pikir, ini kesempatan bagus loh. Betul. Orang seperti kita bahkan tidak punya kesempatan untuk bergabung. Tidak ada kesempatan. Sutian, kamu benar-benar tidak mau pergi? Ayah, aku punya rencana sendiri. Adik kecil, kamu benar-benar tidak mau bergabung dengan kami? Aku memberimu pengecualian karena melihat bakatmu. Tidak semua orang punya kesempatan seperti ini. Kesempatan sebagus ini. Berikan saja pada orang lain. Aku tidak butuh. Sutian, apa kamu sudah gila? Apa kamu pikir setelah mengalahkan kami hari ini, kamu jadi tak terkalahkan di dunia? Kak, orang gila seperti dia, kurasa tidak perlu dibujuk lagi. Orang seperti dia, hanya cocok mengantar makanan. Sutian, ayah bisa menjaga diri sendiri. Sayang sekali kalau kesempatan bagus ini disia-siakan. Jika kalian bersikeras merekrut orang, menurutku kedua kakak ini juga tidak buruk. Kalian pasti sudah lihat. Mereka juga sangat berbakat. Sutian, kamu mau memberikan kesempatan ini kepada kami? Mereka berdua memang punya sedikit bakat, tapi masih jauh. Tentu saja, jika kamu bisa bergabung,
saya bisa menerima mereka secara khusus. Tapi kalau kamu tidak bergabung, saya tidak mungkin menerima mereka berdua. Meskipun kamu tidak menerima mereka, saya tetap punya cara untuk menjadikan mereka pembalap profesional. Untuk jadi pembalap profesional, harus dapat sertifikasi dari Jiang Mukin, ketua asosiasi balap. Kalian beberapa orang, mana mungkin bisa dapat sertifikasinya? Hanya sebuah sertifikasi? Itu mudah sekali. Baik. Terus saja membuah. Kami tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Saya masih harus bersiap untuk kompetisi internasional. Kakak, karena dia tidak mau bergabung, kita tidak perlu buang-buang waktu lagi. Ayo, pergi. Kalau berubah pikiran, hubungi saya kapan saja. Orang-orang menyebalkan itu sudah pergi. Ayo kita rayakan. Ayo rayakan. Ayo. Aku tidak sedang bermimpi kan? Kita benar-benar mengalahkan klub peringkat kedua nasional. Terutama penampilan Sutian. Itu benar-benar di luar dugaanku. Betul sekali. Sutian, bagaimana bisa kamu yang seorang pengantar makanan begitu hebat bisa mengalahkan pembalap profesional? Cepat beritahu, di mana kamu belajar teknik ini? Yang itu, sebenarnya, aku adalah dewa balap. Aku ini penggemar dewa balap. Mungkin aku belajar beberapa trik dari video balapnya. Aku akan bergaul baik dengan kalian untuk sementara waktu. Soal identitasku, nanti saja kalau ada kesempatan. Tapi kamu menirunya dengan sangat mirip. Kami semua, penggemar dewa balap. Apa kamu pernah melihat seperti apa dewa balap itu? Aku? Mana mungkin aku pernah melihat dewa balap? Sayang sekali kalau begitu. Dewa balap selalu memakai helm. Tidak ada satupun dari kami yang pernah melihat seperti apa dia. Betul. Kalau aku bisa bertemu dewa balap, aku pasti akan tersenyum dalam mimpiku. Sudah. Jangan menebak-nebak lagi. Jika ada takdir di masa depan, aku yakin kalian semua akan bisa bertemu dengannya. Jika kalian ingin bertemu dewa balap, kalian bisa ikut kompetisi profesional. Aku yakin dewa balap pasti akan muncul. Benarkah? Selama kita ikut balapan, kita bisa bertemu dewa balap. Bisa berfoto dengan dewa balap. Itu impian semua pembalap. Kami bahkan tidak berani memikirkannya. Apa susahnya bertemu dewa balap? Mungkin kalian sudah pernah bertemu dewa balap. Bagaimana mungkin kami pernah bertemu dewa balap? Kami bukan pembalap profesional, kami bahkan tidak punya kualifikasi untuk ikut balapan. Kakak seperguruan kedua benar. Untuk menjadi pembalap profesional, harus mendapatkan sertifikasi dari Jiang Mukin, ketua asosiasi balap. Kami tidak mengenalnya. Ayah, bukankah dulu ayah juga pembalap? Apa ayah juga tidak mengenal Jiang Mukin? Benar, Guru. Ayah kan mantan pembalap profesional, seharusnya punya koneksi ini kan? Aku hanya pernah bertemu dia sekali. Kemampuanku ini hanya cukup untuk mengajari kalian di depan para ahli. Tidak ada apa-apanya. Hidupku ini ya sudah begini saja. Waktu muda, aku juga bermimpi menjadi dewa balap. Sayangnya bakatku kurang. Sekarang hanya bisa menaruh harapan pada generasi kalian. Sekarang malah begini. Membuat kalian bahkan tidak bisa menjadi pembalap profesional. Mungkin ini sudah takdir kami. Artinya kami seumur hidup tidak akan bisa menjadi pembalap profesional. Hanya Jiang Mukin kan? Aku mengenalnya. Bukankah itu Jiang Mukin? Aku kenal dia. Kamu kenal Jiang Muin? Dia adalah ketua asosiasi balap pembalap nomor 1 di seluruh negeri. Betul. Aku benar-benar kenal Jiang Mukin. Aku akan mengantarmu menemuinya. Guru, Tian-Tian hanya bercanda. Mana mungkin dia kenal Jiang Mucin? Jiang adalah pembalap nomor 1 di seluruh negeri. Ketua asosiasi balap. Mana mungkin dia kenal Tian-Tian? Tian-Tian, jangan-jangan kamu pernah mengantar makanan untuk Jiang Mukin? Itu tidak dihitung kenal. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Aku benar-benar kenal dia dan aku sangat akrab dengannya. Selama aku maju, dia pasti akan mengakui kalian sebagai pembalap profesional. Kalau kamu benar-benar kenal dia, telepon saja dia. Baiklah. Anak nakal ini sudah berani. Dia tidak mengangkat teleponku. Anak nakal.
Tian, kenapa kamu membohongi kami? Meskipun kamu tidak kenal dia, kami tidak akan mengatakan apa-apa. Betul. Kenapa kamu berbohong seperti itu? Tian, tidak kenal juga tidak apa-apa. Kita jalani hidup dengan tenang. Tidak usah bermimpi jadi pembalap profesional lagi. Tidak bisa. Aku akan mengantarmu menemuinya. Tian, kenapa kamu semakin tidak masuk akal? Kamu tidak kenal dia, kamu pergi juga tidak akan bisa menemuinya. Percayalah padaku. Aku pasti akan membuat kalian menemuinya. Ketua, tim Macan Kumbang dari luar negeri sudah menantang kita. Beberapa juara nasional kita sudah dikalahkan. Mereka bahkan sesumbarkan mengalahkan Dewa Balap Daxia. Guru adalah dewa balap nomor 1 di dunia. Sepertinya, mereka mengincar guru. Jika guru tidak maju, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Kalau begitu, cepat hubungi Dewa Balap. Biarkan Dewa Balap memberi mereka pelajaran yang setimpal. Guru bilang, jangan sampai identitasnya terbongkar. Masalah ini, kita yang akan menanganinya sendiri. Tapi lawan kita adalah tim Macan Kumbang. Beberapa juara nasional kita sudah dikalahkan. Aku tahu kemampuan mereka, tapi guru masih punya hal penting yang harus dilakukan. Aku tidak ingin dia terganggu karena masalah kecil ini. Kecuali dia sendiri yang datang mencariku. Kalau tidak, aku tidak akan mengganggunya. Tian, apa Ketua Jiang benar-benar akan menemui kita? Kalau kita jadi pembalap profesional, bukankah kita bisa bertemu Dewa Balap? Kita ini hanya pembalap amatir. Cukup datang dan melihat-lihat saja. Lagi pula, apa kau benar-benar berpikir Ketua Jiang akan menemui kita? Kurasa kita bahkan tidak bisa masuk. Kalian tidak percaya padaku, ya? Ikut aku. Ada apa ini? Tolong beritahu Jiang mungkin Sutian mencarinya. Apa? Kalian mencari Ketua Jiang? Kalian siapa? Bilang saja pada Jiang mungkin Sutian mencarinya. Dia mengenalku. Adik kecil, kalau mau bertemu Ketua Jiang harus membuat janji dulu. Apa kalian sudah membuat janji? Bukan. Aku mencarinya. Apa aku masih perlu janji? Adik kecil, aku sudah sering melihat orang sepertimu. Semua bilang ada urusan mendesak dengan Ketua Jiang. Kalau aku biarkan kalian masuk begitu saja, berarti aku terlalu mudah dibodohi. Tian, apa kamu benar-benar kenal Ketua Jiang? Kalau tidak, kita pergi saja sekarang. Agar tidak membuat malu nanti. Aku benar-benar mengenalnya. Aku tidak membohongi kalian. Tolong beritahu dia lagi ya. Aku benar-benar mengenalnya. Aku sangat akrab dengannya. Kalau begitu, katanya kalian akrab, coba telepon dia. Selama dia mengangkatnya, aku akan membiarkan kalian masuk. Ini, aku sudah meneleponnya tapi dia tidak mengangkat. Jangan pura-pura. Pergi saja lakukan urusan kalian. Tidak. Sudah aku bilang Tian hanya bercanda, kan? Kalian berdua tidak percaya. Sekarang kita semua malu. Tian, apa kamu benar-benar membohongi kami? Padahal kami sangat percaya padamu. Bagaimana Sutian bisa ada di sini? Zhang Hui, kakakku dulu sangat menyukai si kentang kecil ini. Klubku hanya punya beberapa slot pembalap. Kalau dia bergabung, dia bisa jadi sainganmu. Bukankah itu budak cintaku? Wah, bukankah ini si bucinku? Kenapa kalian ada di mana-mana sih? Nona Liu, Tuan Mudali, silakan masuk. Kenapa kamu cepat sekali berubah sikap? Mereka boleh masuk, kenapa kami tidak? Nona Liu berasal dari keluarga pembalap. Dia pembalap profesional terkenal di kota Jiangcheng. Kalian ini siapa? Aku ini... Aku kenal mereka. Kami bahkan balapan bersama beberapa hari yang lalu. Tuan Mudali, jadi Anda kenal mereka. Kalau begitu, apakah mereka juga profesional? Mereka ini hanya pembalap amatir yang tidak dikenal. Dan yang ini, dia hanya pengantar makanan. Tapi berani-beraninya bermimpi datang ke asosiasi balap. Li Zhenghui, aku sarankan kamu bicara yang sopan. Cara bicaramu sekarang benar-benar menjijikkan. Oh, jadi mereka pembalap amatir. Kukira hebat sekali. Kalian ini berani sekali. Pembalap amatir seperti kalian berani bilang kenal Ketua Jiang. Bisakah kalian berbohong dengan lebih profesional? Apa? Mereka kenal Ketua Jiang. Sutian, kenapa aku tidak tahu kamu punya kemampuan ini sebelumnya? Poster Ketua Jiang kan ada di sana. Semua orang juga kenal. Tian, ini semua salahmu. Kenapa harus sok-sokan? Kami sudah bilang tidak usah datang, tapi kamu memaksa. Sekarang lihatlah,
Kita semua jadi malu. Sekarang kamu puas? Aku selalu kenal Jiang Mukin. Dan aku beritahu kamu, semua yang kamu miliki sekarang, aku yang menyuruhnya memberikannya padamu. Sutian, kemampuanmu membual semakin hebat saja. Kenapa kamu tidak bilang undangan kompetisiku juga darimu? Betul, aku yang menyuruhnya memberikannya padamu. Baiklah, kalau begitu, panggil Ketua Jiang kemari. Kita tanyakan langsung padanya, apakah undangan kompetisiku ini kudapatkan dengan kemampuanku sendiri atau tidak? Baiklah. Kamu panggil Jiang Mukin keluar untukku. Adik kecil, bagaimana sikap bicaramu itu? Aku kira kamu ini orang penting yang hebat. Ketua Jiang, apa dia bisa kamu temui begitu saja? Sutian, kenapa kamu tidak mengantar pesananmu saja, malah datang kemari mencari Ketua Jiang? Mau apa kamu? Kami datang untuk mendapatkan sertifikasi pembalap profesional. Kalian beberapa orang ini masih mau sertifikasi pembalap profesional? Benar-benar membuatku tertawa terbahak-bahak. Kalian beberapa orang yang tidak berguna ini masih mau sertifikasi pembalap profesional, apa kalian pantas? Kamu. Sutian, aku benar-benar terharu dengan kepolosanmu. Aku tahu, kamu sebelumnya selalu mengantar pesanan, jadi tidak banyak pengalaman. Tapi karena kamu tahu Ketua Jiang, tentu kamu juga tahu siapa Ketua Jiang itu. Dia adalah pembalap nomor 1 di seluruh negeri. Apa dia orang yang bisa kalian temui begitu saja? Kalian yang tidak berguna ini. Kalau tidak bisa, kalian bisa jadi satpam atau petugas kebersihan di sini. Maka, kalian bisa bertemu Ketua Jiang. Jangan meremehkan orang. Berbicara seolah-olah kalian hebat sekali. Bukankah kalian sudah kami kalahkan? Jangan meremehkan kami. Bilang kalian hebat, tapi tetap saja dikalahkan oleh kami. Itu karena kalian beruntung saja. Kalau bukan karena Sutian si pengacau itu, kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan kami, meskipun kalian mati-matian berusaha. Adik seperguruan, apa yang dia katakan memang benar. Ada perbedaan besar antara kita dan mereka. Kita menang karena Tian-Tian. Lagi pula, seharusnya kita tidak datang ke sini hari ini. Bagaimana mungkin Tian-Tian mengenal Ketua Jiang? Jika kalian ingin bertemu Ketua Jiang, kalian juga bisa memohon padaku. Kami sudah janjiakan bertemu Ketua Jiang sebentar lagi. Jika kalian membuatku senang, aku tidak keberatan mengajak kalian ikut bertemu. Memohon pada kalian? Tidak mungkin. Sekumpulan pecundang, kalian tidak pantas. Baik, punya harga diri ya. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Satpam, usir sampah-sampah ini dari sini. Cepat keluar. Li Zhenghui, bahkan Liu Chang bersedia memberi mereka kesempatan. Kenapa kau terus menargetkan kami? Betul. Aku memang menargetkan kalian. Siapa suruh kalian membuatku malu sebelumnya? Kau benar-benar berpikir klub kami adalah organisasi amal, menerima semua sampah begitu saja? Kakakku hanya asal bicara. Kalian tidak benar-benar percaya, kan? Dulu kalian bahkan tidak mau menyerahkan sirkuit balap itu kepada kami. Sekarang kalian masih berharap kami memberi kalian kesempatan. Mimpi di siang bolong apa kalian ini? Jadi, kau memanfaatkan kesempatan ini untuk balas dendam, ya? Betul. Dulu Kaceng terlalu baik hati. Dia tidak enak menolak kalian secara langsung, makanya kalian punya khayalan yang tidak seharusnya. Hari ini aku akan bicara terus terang. Aku sudah memberitahu semua klub balap di seluruh negeri. Tidak ada satupun klub balap yang akan mengundang kalian untuk bergabung. Tanpa rekomendasi dari klub, aku rasa kalian tidak akan pernah bisa menjadi pembalap profesional seumur hidup kalian. Apa? Kalian benar-benar licik. Kalian memutus jalan kami. Kalau tidak salah, klub kalian hanya peringkat kedua di Daxia. Apa kalian punya kemampuan sebesar itu? Aku tidak percaya kalian bisa lebih hebat dari Jiang Mukin. Tian-Tian, jangan bicara lagi. Kau membuat sendiri saja sudah cukup. Sekarang kau malah menyeret kami semua. Tian-Tian, kau sudah cukup membuat kami malu hari ini. Sudah, jangan bicara lagi. Betul. Kami memang hanya peringkat kedua. Kalau begitu, aku mau tanya, kau peringkat berapa? Peringkatku adalah... Peringkat apa yang kau punya? Kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk ikut balapan, kan? Jangan kira, karena kau kebetulan menang sekali, kau sudah selevel dengan kami. Sampah seperti kalian, sekeras apapun berusaha, tidak akan bisa mengejar kami. Terakhir kali, kami hanya bermain-main saja dengan kalian. Saat benar-benar di lintasan balap, kalian para pecundang ini mungkin bahkan tidak akan bisa melihat lampu belakang mobil kami. Kentang kecil, kau dan kami memang berbeda jauh, seperti langit dan bumi. Jika kau tahu diri, cepatlah pergi. Kalau tidak, nanti aku suruh orang lemparkan kalian keluar, itu tidak akan enak dilihat. Tian-Tian, sebaiknya kita pergi saja. Anggap saja aku tidak pernah datang ke sini hari ini. Benar, Tian-Tian. Sebaiknya kita pergi saja. Tidak bisa. Dia sudah menghina kita seperti ini. Tian-Tian, bagaimana kalau kau pikirkan cara lain? Dasar bajingan. Aku sarankan kau lebih berhati-hati. Kalau tidak, nanti saat Jiang Mukin datang,
Kau akan bertanggung jawab atas sikap sombongmu tadi. Hati-hati, kau akan membayar mahal. Membayar mahal? Orang yang bisa membuatku membayar mahal belum lahir. Sutian, terakhir kali Kak Cheng menahanku sehingga aku melepaskanmu, tapi hari ini kau tidak akan seberuntung itu. Sekarang aku akan memberitahumu apa akibatnya jika kau melawanku. Kenapa kalian diam saja? Cepat usir mereka. Cepat keluar. Jangan sentuh-sentuh. Mau apa? Kami akan pergi sendiri. Tian, sebaiknya kita pergi saja. Lihat apa? Cepat pergi! Cepat pergi! Siapa yang berani mengusir mereka? Akan kulihat siapa yang berani menyuruh mereka pergi. Halo Ketua Jiang, saya Li Zhenghui. Sebelumnya Anda pernah mengirimkan undangan kompetisi internasional kepada saya. Oh, jadi kamu Li Zhenghui. Ketua Jiang, halo. Saya Liu Sisi dari keluarga Li. Anda akhirnya muncul, Guru. Halo Ketua Jiang. Jangan sampai identitasku terbongkar. Zheng Hui, mereka sepertinya benar-benar saling kenal. Ketua Jiang, apa Anda salah mengenali orang? Sebelumnya saya yang menghubungi Anda. Dia hanya seorang pengantar makanan. Pria brengsek ini. Dia berselingkuh dengan Liu Sisi. Aku sudah putus dengan pria brengsek ini. Apa? Kamu begitu baik padanya, tapi dia malah berselingkuh. Baiklah, jangan pedulikan dia. Kemarilah. Bagaimana dengan mereka ini? Mereka adalah murid ayahku. Menurutku kakak-kakak ini juga punya bakat yang sangat bagus. Sangat cocok untuk ikut kompetisi profesional. Jadi, tolong bantu aku untuk mendaftarkan mereka sebagai pembalap profesional. Sutian, kamu pikir kamu siapa? Ini ketua asosiasi balap, apa kamu bisa seenaknya menyuruhnya? Satpam, cepat usir orang-orang ini. Jangan sampai mengganggu Ketua Jiang. Coba siapa yang berani? Nona Su adalah temanku. Pergi! Apa teman? Ternyata Tian benar-benar kenal Ketua Jiang. Bukan, Tian itu siapa sebenarnya? Dia benar-benar kenal Ketua Jiang. Ketua Jiang, apa Anda tidak salah? Dia hanya pengantar makanan. Bagaimana mungkin dia teman Anda? Aku berteman dengan siapa? Apa kamu berhak ikut campur? Nona Su, silakan masuk. Ketua Jiang, saya rasa Kak Cheng sudah menghubungi Anda sebelumnya, mengatakan tim Macan Kumbang akan datang menantang Daxia, dan Anda sedang kekurangan bantuan, jadi saya dan Sisi datang. Benar. Kami adalah klub balap peringkat kedua nasional. Saya yakin di bawah kepemimpinan Anda, kita akan bersatu dan pasti mengalahkan tim Macan Kumbang. Peringkat kedua nasional, lalu kenapa? Tetap saja dikalahkan oleh Tian. Nona Su, ini baru peringkat kedua nasional. Apa pantas Anda turun tangan? Ketua Jiang, saya tahu Anda adalah pembalap peringkat pertama nasional dan telah mencapai prestasi luar biasa. Tetapi Anda tidak bisa membandingkan kami dengan pengantar makanan, kan? Benar. Anda membandingkan kami dengan orang seperti itu untuk mempermalukan kami. Bukankah itu tidak pantas untuk status Anda? Apa kalian tahu siapa dia? Bisa diajari olehnya adalah kehormatan terbesar dalam hidup. Nona Su, mari kita pergi. Tunggu sebentar. Karena kamu bilang aku hanya pengantar makanan, tapi kamu bahkan tidak bisa mengalahkan seorang pengantar makanan. Menurutku kamu sama sekali tidak pantas menjadi pembalap profesional, apalagi ikut kompetisi internasional. Kamu bilang, aku tidak pantas. Ya tidak pantas, Ketua Jiang saja belum bicara. Kamu pikir kamu siapa? Ketua Jiang, menurutmu bagaimana? Menurutku Nona Su benar. Ketua Jiang Hyo, bagaimana Anda bisa mendengarkan dia? Aku mau dengar siapa? Memangnya kamu yang ngatur? Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan seorang pengantar makanan. Kompetisi internasional level seperti ini, kamu juga tidak punya hak untuk ikut. Ketua Jiang, dengarkan penjelasanku. Itu aku. Apa yang perlu dijelaskan? Semua yang kamu miliki adalah wewenang yang kuberikan padamu. Dan sekarang aku mengambilnya kembali. Itu sudah seharusnya. Dan lagi, sertifikasi pembalap profesionalmu akan kubatalkan. Apa? Anda mau mencabut kualifikasi pembalap profesional saya? Itu saya dapatkan dengan kemampuan saya sendiri. Hal apa yang kamu dapatkan dengan kemampuanmu sendiri?
Dengan kemampuanmu yang segitu, kamu hanya pantas jadi pembalap amatir. Nona Su, mari kita pergi. Dasar pria brengsek. Memang pantas. Sutian, aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Sisi, ayo kita pergi. Li Zhenghui, kita putus saja. Bukan begitu, Sisi. Kenapa tiba-tiba mau putus? Aku bersamamu karena kamu pembalap profesional dan akan ikut kompetisi internasional yang bisa membawa keuntungan besar bagi keluarga kami. Sekarang kamu tidak punya apa-apa. Untuk apa aku mempertahankanmu? Apa? Aku tidak menyangka kamu wanita yang begitu matre. Bukankah kamu juga sama? Kita sama-sama mencari keuntungan. Aku malas buang-buang waktu denganmu di sini. Pergi! Pergi semua! Tanpa kalian, aku tetap bisa bangkit lagi. Tidak disangka Tian-Tian benar-benar kenal Ketua Jiang. Dan Ketua Jiang sangat patuh padanya. Betul juga. Sebenarnya siapa Tian-Tian ini? Dia pasti bukan pengantar makanan. Liu Cheng dan Ketua Jiang sangat tertarik padanya. Dia pasti punya identitas khusus. Seharusnya, dia kan putri guru, tidak mungkin menyembunyikan sesuatu dari kita. Tapi tingkah lakunya belakangan ini memang membuatku merasa dia bukan orang biasa. Dia tidak mungkin hanya seorang pengantar makanan. Orang biasa tidak mungkin bisa berlatih sampai seperti itu. Kalian bilang, mungkinkah dia adalah yang legendaris itu? Apa? Raja pengantar makanan yang legendaris. Tidak mungkin. Kupikir kau mau bilang apa? Coba kalian pikir. Hanya raja pengantar makanan yang mungkin punya skill balap seperti itu. Pengantar makanan biasa? Mungkinkah? Tidak mungkin. Meskipun dia raja pengantar makanan, dia tidak mungkin bisa mengalahkan pembalap profesional. Apalagi itu klub peringkat kedua nasional. Kalian bilang, apa Tian-Tian sedang menghadapi masalah? Dia tidak enak hati untuk memberitahu kita. Itu tidak mungkin. Dia putri guru, nanti dia akan jadi adik kita. Apa yang tidak bisa diceritakan? Apa kalian tidak merasa bentuk tubuh dan pakaian Tian-Tian sangat mirip dengan dewa balap yang legendaris? Mungkinkah dia adalah... Guru, saya sudah meminta asisten untuk membantu ketiga kakak. Seperguruan Anda mendapatkan sertifikasi pembalap profesional. Bagus sekali. Guru, beberapa hari yang lalu, tim Macan Kumbang dari luar negeri menantang kita. Tim Macan Kumbang telah mengalahkan 3 juara nasional Daxia berturut-turut, dan hanya dalam waktu 20 menit. Bisa mengalahkan 3 juara nasional dalam 20 menit? Sepertinya. Cukup menarik juga. Guru, mereka juga mengancam akan mengalahkan Anda. Demi kehormatan Daxia, Anda harus menerima tantangan ini. Hanya tim Macan Kumbang saja. Tidak perlu ditakuti. Itu tim Macan Kumbang. Tidak kusangka mereka datang secepat ini. Kakak, ini Jiang Mukin, Ketua Asosiasi Balap Daxia dan juga pembalap nombor 1 di Daxia. Ketua Jiang, ya? Senang bertemu dengan Anda. Anda pasti Macan Kumbang, kan? Kalian datang jauh-jauh ke Daxia. Ada urusan apa? Ketua Zhang, jangan terburu-buru dulu. Saya datang jauh-jauh kali ini. Ada hadiah untuk Anda. Ketua Jiang, hadiah ini lumayan kan? Ini saya tulis khusus untuk Anda, Ketua Jiang. Kalau saya bilang tidak suka, bagaimana kalau tidak diterima? Baiklah, kalau begitu, mari kita bertanding. Tapi kali ini, kalian harus mengirim pembalap terkuat.
Jangan sampai mengirim sampah. Aku ingat, bukankah Daxia punya dewa balap yang imut? Suruh dia saja yang bertanding denganku. Dia adalah dewa balap Daxia. Tidak peduli, siapapun dewa balap itu, di mataku sama saja. Tapi aku peringatkan sebelumnya, suruh dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Aku jamin tidak sampai 10 menit, aku pasti bisa mengalahkannya. Kalau begitu, aku akan pakai 5 menit. Untuk mengalahkan macan kumbang imut sepertimu. Siapa kau? Wajahmu seperti kentang kecil. Kau tidak perlu tahu. Kita selesaikan dalam 1 putaran. Kau yang tentukan aturannya. Nanti, kau akan tahu siapa aku. Kalau nanti kau kalah, jangan salahkan aku karena menindasmu. Bagaimana kalau kita langsung saja adu pengereman? Gas harus diinjak penuh, lalu rem tepat di depan garis ini. Siapa yang berhenti paling dekat dengan garis putih, dia yang menang. Zaman apa sekarang? Masih pakai trik beginian. Lomba semudah ini tidak perlu sampai guru saya turun tangan. Apa? Ketua Jiang? Gadis cilik ini adalah guru kamu? Pantas saja Daxia, cuma punya pembalap sampah. Gadis cilik begini bisa jadi guru kamu. Kamu mau bikin kami mati ketawa. Dengar ya, kenapa kalau gadis cilik? Nanti, kamu bakal digebukin sama gadis cilik ini. Sampai gigi rontok. Guru, lomba macam ini tidak perlu kamu turun tangan. Saya saja yang maju. Bagaimanapun, saya juga pembalap peringkat 1 nasional. Menghadapi lomba begini masih lebih dari cukup. Jangan buru-buru. Saya belum selesai bicara. Apa serunya cuma garis finish? Bagaimana kalau masing-masing tim kirim 1 orang berdiri di depan garis finish? Siapa yang gagal ngerem dan menabrak orangnya, dia kalah. Kalau takut lalu menghindar, dia juga kalah. Bagaimana? Apa? Lawan berdiri di garis finish, ini bisa bikin orang mati. Kenapa? Ketua Jiang, jangan-jangan takut? Tapi karena Daxia isinya pengecut semua, kalau takut bisa langsung nyerah. Tapi kamu harus terima hadiah saya dan gantung di depan pintu asosiasi. Ayo lomba. Karena kau memang cari mati, saya kabulkan. Sudah, jangan banyak omong. Mulai saja, saya masih mau pulang makan. Baik. Karena kamu sangat ingin mati. Baiklah, aku akan kabulkan. Bagus, bagus, bagus. Karena kamu terburu-buru ingin mati, mari kita buat lebih seru lagi. Tutup panel instrumen motornya. Bagaimanapun, ini tantangan dariku. Jadi aku akan menambah tingkat kesulitannya untuk diriku sendiri. Kemari, tutup panelnya. Jika panel instrumennya ditutup, bagaimana bisa melihat kecepatan motor dan putaran mesinnya? Akan ku beritahu, seorang pembalap top sejati, matanya hanya tertuju pada lintasan. Dia tidak akan memikirkan berapa kecepatannya atau berapa putaran mesinnya. Dalam benaknya hanya ada 1 kata, yaitu menang. Menarik juga. Kamu benar. Pantas saja bisa memenangkan 3 kejuaraan nasional. Memang ada kemampuannya. Aku meremehkanmu. Guru, ini terlalu berbahaya. Jika dia mengerem sedikit saja 0,01 detik lebih lambat, kamu akan tertabrak dan terpental. Kenapa? Takut? Kalau takut, cepat menyerah saja. Pembalap yang benar-benar hebat akan menilai putaran mesin dari getaran motor. Juga akan menilai kecepatan motor dari kekuatan hambatan angin. Dan di lintasan balap, mata pembalap akan selalu melihat ke depan, tidak akan melihat panel instrumen. Tidak perlu khawatirkan aku. Jika dia benar-benar menabrakku, berarti dia kalah. Bagus. Tidak kusangka kamu, gadis kecil, tidak hanya punya nyali, tapi juga tahu banyak hal. Kalau begitu, mari kita mulai. Jika Anda tidak takut mati, silakan berdiri di garis finish. Guru, jangan pergi. Demi kehormatan Daxia, aku harus menerima tantangan ini. Aku sudah siap. Ayo, tunjukkan kemampuan. Silakan saja. 1,
Dia sudah melewati titik pengereman terakhir, dia pasti akan menabrakmu. Jika dia menabrakku, kita akan menang tanpa bertarung. Jika aku menghindar, kita harus menyerah. Guru, dia sudah tidak sempat mengerem sampai berhenti. Jika tidak pergi sekarang, sudah terlambat, nyawamu bisa melayang. Masih ada 1 titik pengereman lagi. Ramp. Maaf ya semuanya, hanya 3 cm jaraknya. Gadis kecil, nyalimu besar juga ya. Kau harus tahu, dengan kecepatan setinggi ini kau tidak menghindar. Jika aku terlambat 0,01 detik saja, kau pasti sudah terpental. Sudah kubilang kan? Siapa yang menghindar? Dialah yang kalah. Baik, aku kagum padamu. 3 cm. Sudah 20 tahun, tidak ada yang bisa menghentikan mobil pada jarak ini. Dia benar-benar berhasil dalam sekali coba. Ketua Jiang, sepertinya kekuatan Daxia kalian tidak seberapa ya. Bahkan jarak 3 cm pun tidak bisa dicapai. Bagaimana kalau kalian menyerah saja, agar tidak mempermalukan diri nanti? Mungkinkah ini kekuatan sebenarnya dari tim Macan Kumbang? Tenang saja, serahkan padaku. Guru, 3 cm. Mana mungkin bisa menang? Jika guru mengerem terlambat 0,01 detik saja, jaraknya akan melebihi 3 cm. Jika guru mengerem terlalu cepat 0,01 detik, guru akan langsung menabraknya. Bagaimanapun juga, guru akan kalah. Jika titik pengereman dimajukan 10 cm, maka kita bisa menemukan jarak pengereman yang lebih dekat. 10 cm? Ini dalam kecepatan 200 km per jam. Bagaimana mungkin bisa menemukan titik pengereman 10 cm? Siapa bilang tidak bisa menemukan titik pengereman? Cukup pengerem di sana, aku bisa dengan mudah mengalahkannya. Gadis kecil, secara teori, titik pengereman yang kau sebutkan itu memang ada. Tapi jika titik pengeremanmu sedikit saja terlambat, maka sedikit kesalahan akan berakibat fatal. Benar, guru. Dia tidak salah. Titik pengereman guru itu hanya ada dalam teori. Dalam kecepatan 200 km per jam, itu sama sekali tidak bisa dikendalikan. Orang lain tidak bisa menemukannya. Tapi itu tidak berarti aku tidak bisa. Jika tidak takut mati, berdirilah di garis finish. Aku akan pergi ke garis start. Baiklah. Kalau begitu, aku akan lihat apa kemampuanmu. Dia menutupi panel instrumennya, menambah kesulitan. Sebagai tuan rumah, aku juga harus membalasnya. Kalau tidak, kemenanganku tidak akan diterima. Lalu kau mau apa? Murid, ambilkan selotip. Guru, mau pakai selotip untuk apa? Mereka menutupi dashboard. Kalau begitu, aku akan menutupi helmku. Tidak bisa, guru. Ini terlalu berbahaya. Kalau guru memakai helm ini, guru tidak akan bisa melihat apa-apa. Memang itu tujuannya, balapan buta. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membuatnya kalah dengan mengakui kekalahannya? Kau mau menabrakku sampai mati? Kenapa takut? Kalau takut, menyerah saja. Siapa yang takut? Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Jadi apa yang perlu kutakutkan? Baiklah, kalau tidak takut, berdirilah yang tegak. Jangan bergerak sembarangan nanti, aku tidak mau menabrakmu sampai mati. Muridku, kau juga menjauh sedikit. Jangan sampai terluka. Kakak, dia di balapan buta. Dia tidak bisa mengendalikan remnya. Cepat lari, kakak! Kakak, dia jelas tidak bisa mengendarai motor. Kau tidak perlu berdebat dengannya. Kakak, tidak bisa. Selama aku memenangkan putaran ini, aku akan menjadi yang terbaik di Daxia. Cepat lari, kakak! Sudah terlambat! Tidak bisa. Kalau aku menghindar, aku akan kalah.
1 sentimeter, Shifu. Kita menang. Tidak mungkin. Ini kan balapan buta. Bagaimana kau melakukannya? Mana yang payah? Cukup banyak berlatih. Dan lagi, ini tempat umum. Tidak boleh buang air sembarangan, ya? Tidak. Tidak. Katakan. Sebenarnya kau ini siapa? Kau tidak bisa melihatnya di dunia ini. Selain Dewa Balap Daxia, siapa lagi yang bisa melakukan ini? Maksudmu, gadis kecil ini, kau adalah Dewa Balap Daxia. Sudah. Bawa orang-orangmu dan pergi. Mulai sekarang, jangan pernah menginjakkan kaki di Daxia lagi. Kami pergi. Ayo, ayo, ayo. Cepat, cepat, cepat. Shifu, sekarang identitasmu sudah terbongkar. Ini, hari-hari ke depan, mungkin tidak akan semudah itu. Tidak apa-apa. Lagi pula, aku tidak perlu menyembunyikan identitasku lagi sekarang. Kau pergi saja bekerja dulu. Aku mau pulang makan malam dengan para kakak seperguruan. Ayo. Selamat datang di kejuaraan dunia balap motor. Dewa balap dari Daxia akan kembali mencetak rekor baru. Mari kita nantikan.